Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka تعلم الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Jadi sembahyang ini ujar Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ujar Allah, suruh keluarga kamu sembahyang. Wastabir 'alaiha. Sabar melakukan sembahyang itu memang berat. Memang berat sembahyang itu. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat sembahyang itu kecuali bagi orang-orang khusyuk itu. Jadi bila orang munafik itu biasanya berat sembahyangnya. Jadi bila tak tahu kita ini munafik apa ada, bila dengar azan, wah azan pulang dah tuh. Dosa bina lagi itu munafik sudah mesti yang kayak gitu. Wah, anjir sembahyang udah mau mati. Padahal kada sampai 5 menit. Nah itu tuh ada sifat-sifat kemunafikan. Jadi kemunafikan itu jangan terjadi ditampakkan. Jadi pura-pura aja. Allah Akbar, alhamdulillah. Gitu loh. Allah. Munafik. Ini bilang nyadar yang itu wes angel wes. Nah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ya Allah. Kami kada minta rezeki lawan ikam. Kami kada hendak ikam memberi duit lawan kami. Nahnu narzuquk kata Allah. Aku yang ngasih rezeki kepada engkau. Coba lihat. Nahnu narzuquk ya Allah. Kalau ikam mau sembahyang jujur, aku ngasih rezeki lawan ikam. Tapi nang loco ya Allah, nang ampun rezeki ini Allah. Nang bisi duit Allah. Nang bisi hati orang itu Allah. Nang mengisi hati bebinian itu Allah. Nang mau ulah bos-bos tuh mau menerima kita begawi Allah. Nang mau ulah manusia mau mengkari dagangan kita Allah. Nang orang itu mau menggunakan jasa kita itu ulah hatinya hendak menggunakan kita Allah. Tapi kita kadang-kadang dalam melakukan pekerjaan itu kita meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Jadi kadang-kadang manusia ini bedanya kita disambut orang, maaf, bungul tuh jangan sarik. Kenapa? Contoh aja yang jelas saja. Jar guru ini duit nampun ndak, makanan ndak. Jadi jar guru tolong ambilkan kumpukan Bang, ndak kulir ya. Yalah. Dan cari di sana jadi cari makan ya, tapi di sana nuker di sini gratis. Guru padahal cuma minta tolonglah seberataan, tolong ambili gulaan plastik gulaan yang ada di sini, sampah-sampahnya 5 buting surang. Kulir gitu. Bila nyawa hakon ambil itu kira-kira guruan, ndak dari makanan di sini sepuasnya. Guring di sini sebenarnya cuma ambil sampah 5 buting aja sehari. Boleh gitu. Lebih baik dari sana artinya mangkat batu. Dapat bentol seminggu misalnya seharian. Kira-kira yang ini mangkat batu, lupa mangkat batu udah dapat pentol 1 biji, milih di sini apa milih di sana? Ini kalau orang cerdas. Tapi kalau orang ada pintar milih di luar. Kayaknya kalau makan batu itu keren ya kayaknya. Padahal dimulai orang. Nanti makan batu setrak. Dapat pentol sebiji. Pintar kadang kita. Kayak itu juga orang berusaha berhimat kadang memikirkan sembahyang. Jadi Tuhan enti sembahyang 5 kali, masalah rezeki perut enti, keluarga enti, ada yang jamin kata Allah. Tapi kita ragu. Ke guru sana, ya Allah rezeki ulun. Bila ada murid yang berhimat berdua, tapi waktu sembahyang kan sembahyang.
Ini kalau yang memperbaiki sembahyang semuanya dimudahkan Allah. Jamin. Makanya hayya 'alal falah. Beruntung menjadi pejuang, menjadi pemenang seberatan bila sembahyang jadi pemenang. Bahagia orang sembahyang itu, tenang, tentram, damai. Bahkan dari Allah orang yang sembahyang, aku wajib memasukkannya ke surga. Kalau orang gak ada sembahyang, itu bisa jadi aku azab, bisa jadi aku ampuni. Artinya bila orang kada sembahyang ini kada dijaminan dari Allah untuk masuk surga. Tapi kalau orang sembahyang dari Allah bujur-bujur, aku wajib memasukkannya ke surga. Artinya sini mewajibkan diri untuk memasukkan kita ke surga. Tapi kalau orang kada, ya terserah saja. Bisa jadi dia ampuni sidin, bisa jadi kan ada. Nah, ikam hakun kira-kira nang pasti kah? Ikam hendak umpat giveaway kah? Anu misalnya iPhone 11 Pro misalnya giveaway, ya Allah lawan nah duit selawi juta nukar iPhone nih kan lawan aksesoris dan macam-macamnya. Milih 25 juta nih kan, dari sini dapat 25 juta, lawan ini untuk giveaway, no masuk giveaway banyak. Pilih mana kan? Milih dapat di sini 25 juta. Yang pasti. Itu kan coba-coba bener aja. Nah, jadi kalau ente sembahyang, hidup ente bakal tenang, tentram, mati masuk surga. Kada percaya? Coba. Jadi misalnya kita berkumpul karena berkumpul lawan perguruan kita, lawan Haji Saiful, lawan perguruannya Haji Saiful, lawan orang-orang saleh, lawan Guru Hamdani, ada berkumpul lawan Guru Rasidi, ada berkumpul lawan Guru Ahmad Yani, ada berkumpul lawan orang-orang saleh. Nah, sembahyang ada harapan masuk surga. Tapi kalau ketemu ada sembahyang, jamin kayak apa aja yang baiknya, kayak apa aja yang salehnya. Masjid di kampung ente yang membangun, musaf langgar ente yang membangun. Ada pondok pesantren itu pada suatu pondok pesantren semuanya ikam yang membangun kecuali satu WC yang bukan dari ikam misalnya. Dan pasti kada mungkin kada masuk neraka, jamin masuk neraka. Ini sembahyang itu kunci. Nah, apa aja yang kamu lakukan, kayak apa aja yang kamu, tapi sembahyang pegang itu sembahyang. Guru masih jinit, ayo jinit tarusakan aja penting sembah. Pacaran silahkan pacaran tapi sembah. Juntan silahkan juntan tapi sembah. Bukan berarti guru nyuruh pacaran nyuruh jinit nyuruh juntan kada. Tapi artinya mudah-mudahan juga juntan ampe, pacaran ampe, jinit ampe, mudahan sembahyangnya tak harus. Bukan berarti dan dia kayaknya gini aja kelakuan itu kayak bisa sembahyang ada. Sembahyang harus dilakukan walaupun masih ada kelakuan kadang-kadang, walaupun masih nyawa hayang, walaupun masih bedom, harus tetap sembahyang. Paling kada ada harapan masuk surga. Pertama rizki itu dijamin sama Allah. Yang kedua pulang Nabi Muhammad itu pernah berpandir bahwasanya ujar Nabi Muhammad, ara'aitum law anna naharan li babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darani shay'un. Faqala ashabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yabqa min darani shay'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakadzalika nasru salawatul khams yamhullahu bihinal khataya. Jadi Nabi Muhammad kayak apa menurut ikam seandainya di muka rumah ikam ini ada sungai dan ikam sehari mandi 5 kali, kira-kira dakinya tuh masih ada apa kada ngajar Nabi Muhammad. Jadi sahabat mengatakan nyata ya Rasulullah ya kalau orang mandi sehari 5 kali kan berdaki lagi. Iya kalau seminggu sekali, misalnya membanjir seminggu 5 kali, mandi sekali nyata ya banyak dakinya ya Allah. Itu misal. Ujar Nabi Muhammad, fakadzalika mislu salawatul khams. Begitu juga kayak sembahyang 5 waktu yang Allah bihinal khataya. Disebabkan sembahyang 5 waktu tersebut, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bilangnya apa aja yang kita gawe, kita tadi hanya bermaksiat, maka kita harus semangat sembahyang itu. Kadang-kadang adalah bila tentu bermaksiat asa
asa mulur ibadah asa kayaknya asa kada pantas lagi apa yang ada Tuhan dari Allah. Ya deh. Ya lah. Misalnya tentang apa ya ada. Ya lah asa kada nyaman ya lah. Padahal sebenarnya itu apa? Itu tipuan setan. Nyauni keadaan gua, nyauni kayaknya sudah neraka, gua nyauni udahnya sudah tobat, bebulik pulang, nyauni bikin dosa sembahyangnya sudah. Itu tuh setan mempengaruhi kita biar kita tuh kada dapat ampunan dari Allah. Sebenarnya dalam masalah dosa itu kita belajar kayak kenanakan halus. Kenanakan halus itu bedanya berjalan setiap kali jatuh ini pasti berusaha untuk bangkit. Kayak itu juga kita setelah setiap kali berbuat dosa maka berusaha untuk bertobat. Kayak itu tuh. Masa kamu tercampur di pikiran biar dia sudah di sini. Ayo, kira-kira orang gila aja tuh tercampur di selokan atau di pikiran kira-kira naik adanya. Jadi kita jangan sampai pintaran orang gila daripada kita. Kita itu kalau tercampur di pikiran ujung-ujungnya paling mati kada jadi masalah ya, Pak. Tapi kalau ikam misalnya berbuat dosa, ikam kada mau bangkit daripada dosa tersebut, ujungnya apa? Neraka. Apapun yang kamu lakukan, kalau manusia itu kada mungkin terkontrol daripada dosa itu kada terkontrol, pasti ujung-ujungnya membuat dosa. Tapi sebab kayak apa kuatnya kita untuk kembali daripada dosa itu, untuk jauh daripada dosa itu, tercampur naik pulang, rabah, gas full kan, rabah naik pulang, ganti pulang, ada tahu lagi sudah. Jadi bilangnya kita nanti tuntung berbuat dosa, ya Allah ampuni dosa, ya ampuni dosa. Dan dosa, ampunan dosa yang paling terbesar adalah sembahyang. Nanti tuntung berbuat dosa, melakukan dosa mata, dosa hati kan, dosa tangan kan misalnya, terjadi yang kurang misalnya. Misal, coba ente rasakan, ente menyesal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ujar bulu semalam kayaknya besia-sia anak ulu dikelilingan orang. Ente keadaan takut, ente menguduk dengan wudu yang guru lajari semalam. Imbah itu tuntung wudu kada usah berpandir, hendak bertambah Allah bujur sembahyang bujur maka kada tuntung ikam sembahyang tidaklah bagian ikam tu salam daripada sembahyang assalamualaikum, maka ketika itu dosa sudah habis berarti. Ayo. Iwar nyaman minta ampun tuh. Pertama rezeki, kedua dosa dia.